Firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru bagi setiap kita semua. Saya percaya kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Shalom jemaat yang terkasih, sukacita Tuhan selalu melingkupi setiap Anda yang mengikuti ibadah online Gereja Muara Syaron Jabodetabek. Dan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, dengan sukacita kami mengucapkan salam hangat kami, welcome home. Senang sekali menyambut setiap Anda semua. Kami rindu untuk selalu terkoneksi dan terhubung dengan Anda. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa saling mengenal, bertumbuh dan menguatkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu kami rindu memperkenalkan komunitas rohani kami yang bernama Connect Group. Bagaimana caranya? Sangat mudah sekali Bapak Ibu Saudara. Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Anda bisa menuliskan nama, alamat, nomor handphone, serta usia Anda. Dan tim pengembalaan kami akan segera menghubungi Anda. Adalah sebuah sukacita apabila kita bisa mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagi Anda yang rindu mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan, Anda bisa memberikannya dengan cara transfer di nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar Anda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk kita beribadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu, kami percaya kami akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan hari ini kami rindu mempersiapkan hati kami yang terbaik. Hati yang haus, hati yang lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan akan mengubah hidup kami. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk menyambut ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. dipuji yang dulu.
katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba, kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau mulia Tuhan, hanya bagimu segala kemuliaan, segala hormat dan pujian kami hanya bagi namamu, hanya bagimu Allah yang mulia, Allah yang bertata, Allah yang kekal kami sembah, Allah yang mulia, Allah yang bertata, Allah yang kekal kami sembah, Allah yang mulia, Allah yang bertata, Allah yang kekal kami sembah. Sama-sama katakan Allah yang mulia, Allah yang bertata, Allah yang kekal kami sembah. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, dan yang akan memerintah selamanya atas semua
selamanya. Bapa di surga, kami cinta Kau. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kerajaanmu ditegakkan atas pujian. Dan umatmu beritakan karyamu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Tuhan, Engkau baik untuk setiap kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami buka hati kami, isi kami dengan kebenaran yang mendidik kami, yang menjagai kami di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan dan menerima yang terbaik dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda, masih secara online, tapi kuasa firman Tuhan tidak berkurang ketika hati Anda terbuka. Dan saya percaya Anda adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, 2 minggu yang lalu saya khotbah mengenai mulut saudara ya. Di Yakobus pertama pasal yang ke-19 dikatakan bahwa, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini yang saya khotbahkan 2 minggu yang lalu. Saya mau sambung di hari ini. Saudara, pernahkah Anda merasa frustasi ketika Anda mengajak bicara seseorang gitu ya, dan orang itu gak benar-benar mendengarkan dan malah hanya menunggu kapan giliran dia berbicara kembali kepada Anda? Pernah gak Anda ngalami itu? Saya pernah. Dan saya nggak cuma sekedar orang yang frustasi karena pernah berbicara dengan orang yang demikian. Saya adalah juga orang yang juga menunggu giliran untuk bicara, saudara. Saudara, di dalam kehidupan ini itu sering terjadi. Nah, firman Allah mengajarkan kita, kalau kita itu digituin dan gak suka, saudara, kita juga perlu pertimbangkan bagaimana kita memperlakukan orang lain ketika kita bercakap-cakap dengan orang tersebut. Dan Yakobus 1 ini adalah firman Tuhan untuk semua orang, dikatakan setiap orang tanpa kecuali. Gak ada orang yang bilang bahwa
oh aku ini bukan pendengar yang baik dan aku memang seperti itu. No, mendengarkan itu semua orang bisa belajar ya. Dan mendengarkan tidak selalu kita harus setuju dengan apa yang kita dengarkan. Tapi dengan kita mendengarkan lebih banyak, itu akan membuat kita lebih mengerti. Jadi ketika kita bicara dengan pengertian kan, kita belajar sesuatu. Saudara, lambat untuk berkata-kata bukan berarti kita itu lebih baik diam. Ya, tutup mulut gitu, nggak bicara, no. Tapi supaya kita tuh lebih banyak mendengarkan, nggak buru-buru berusaha menyampaikan poin kita dan memenangkan argumentasi. Saudara, pernahkah Anda berpikir kenapa Tuhan itu ingin kita belajar untuk mendengarkan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengarkan. Allah adalah pribadi yang mendengarkan. Dia adalah pendengar yang baik. Itulah kenapa hari ini kita berdoa. Daud di dalam Mazmur 116 dikatakan, aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Karena Tuhan adalah pendengar yang baik. Tuhan mengajarkan kita harus semakin serupa dengan Tuhan. Saudara, mengapa Tuhan mau kita itu lambat di dalam berkata-kata? Ya, Amsal pasal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, perhatikan kata hidup dan mati. Jadi konsekuensi dari mulut kita, dari kata-kata kita itu sepenting hidup dan mati. Saudara bisa bayangkan, berarti kata-kata kita ini punya kuasa menentukan kehidupan kita dan bahkan kematian kita. Saudara, karena itulah Tuhan mau kita nggak cepat berbicara. Tuhan mau kita itu lambat di dalam berkata-kata. Karena apa? Karena hidup kita ini juga ditentukan oleh kata-kata yang kita dengar dan yang kita sampaikan. Ya, apa yang kita dengar dari orang lain itu membentuk kehidupan kita, masa kecil kita, pernikahan kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, itu menentukan kehidupan atau membentuk kehidupan kita, hubungan-hubungan kita, dan mungkin kepercayaan diri kita, saudara. Kata-kata yang kita ucapkan itu menentukan apa yang kita pikirkan ketika kita tuh melihat kaca, melihat diri kita sendiri di depan kaca. Ya, orang yang tidak percaya diri bisa berubah menjadi orang yang percaya diri dengan sebuah kalimat. Sebaliknya, orang yang percaya diri bisa berubah jadi minder juga karena sebuah kalimat. Betapa berkuasanya kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulut kita menentukan kehidupan kita. Dan gak cuma itu aja, saudara, yang bikin lebih kompleks adalah, saudara, setiap kata-kata itu punya bobot yang berbeda. Ya, berapa banyak kata-kata positif yang harus mengcounter kata-kata negatif. Saya pernah belajar ya dalam sebuah studi gitu ya, diajarkan bahwa ketika kita mendengar sebuah statement negatif gitu ya tentang sesuatu, kita percaya, kita menerimanya, saudara, untuk menetralisir, untuk mengubah apa yang kita terima itu butuh kata-kata positif itu 9 kali, saudara. Misalnya kita dikasih tahu, oh orang ini tuh jahat gitu ya. Terus kita tuh terima gitu ya. Untuk mengubah persepsi kita, image kita dari kata-kata yang kita sudah pernah dengar. Padahal orangnya itu sebenarnya baik gitu ya, gak jahat. Perlu 9 kali sampai kita itu mengubah atau berubah persepsi bahwa orang itu gak jahat, tapi ternyata baik. Saudara bisa bayangkan, berarti kata-kata negatif itu punya bobot yang lebih berat. Dan kata-kata positif itu harus diucapkan berkali-kali untuk mengubah image, mengubah apa yang kita sudah terima dari sesuatu yang negatif. Itulah kenapa kita tuh harus lebih banyak bicara positif. Kenapa kata-kata kita harus positif? Karena memang kata-kata yang negatif itu bobotnya lebih berat, saudara. Ya, jadi beda kata-kata itu punya bobot yang berbeda-beda. Apalagi siapa yang ngomong itu juga punya bobot yang berbeda, saudara. Kalau orang ngomong sesuatu, pernah nggak ada orang ngomong sesuatu buat Anda nggak ngefek. Tapi kalau orang tertentu ngomong sesuatu, buat Anda ngefek gitu ya. Ya bagi saya sendiri, orang ngomong ini jelek gitu ya. Kalau Kofuji ngomong bagus, buat saya bagus ya. Karena bobotnya beda, siapa yang bicara beda. Kalau Anda ketemu sama anak Anda atau sama siapa gitu ya, dikasih tahu nggak denger, dikasih tahu orang lain kok denger. Ya karena siapa yang berbicara itu ternyata juga punya bobot yang berbeda. Ada orang yang dipuji,
wah orangnya hebat gitu ya. Orang yang dipuji bilang seperti ini, I wish aku tuh dengar pujian ini dari papaku. Saudara, ternyata bobot yang diterima dari orang tertentu dengan apa yang diharapkan dari papanya, bobotnya itu beda. Jadi kata-kata kita punya bobot yang berbeda-beda dari siapa kita mendengarkannya dan kepada siapa kita memberikannya. Ya, apalagi yang membuat ini tambah kompleks. Waktu pemulihan setiap orang itu beda-beda. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang melukai orang lain, saudara, ketika kita melukai kata-kata itu seketika itu juga akan melukai orang. Tapi kenapa kalau orang itu habis marah gitu ya, habis melukai, terus salah satu yang melukai itu akan berkata sorry, maaf, aku minta maaf, aku tadi kilaf atau aku tadi salah ngomong, aku tadi gak sengaja atau apapun gitu ya, minta maaf, aku gak bermaksud. Saudara, orang yang nangis tadi tetap nangis, kenapa? Ya karena luka, ketika kata-kata yang melukai itu seketika melukai, tapi kata-kata yang menyembuhkan itu tidak seketika menyembuhkan. Ada butuh waktu. Makanya kenapa kita itu harus berlambat-lambat, berjaga-jaga terhadap kata-kata kita, saudara. Karena apa? Kata-kata kita ini punya kuasa. Di Yakobus 1 ayat ke-26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya, saudara. Wow, ayat ini aja berbicara sangat jelas tanpa basa-basi loh, saudara. Kamu kalau enggak punya kekang atau enggak penjaga lidah gitu ya, sia-sia loh ibadahmu. Jadi lidah kita ini ada hubungannya dengan kerohanian kita, ya kan? Kata-kata kita menjelaskan siapa kita, menjelaskan kerohanian kita. Nah, salah satu tema besar di kitab Yakobus ini salah satunya adalah tentang menipu diri sendiri. Saya akan khotbahkan itu 2 minggu lagi. Ya, dan bentuk yang cukup umum dari menipu diri sendiri salah satunya adalah dengan bagaimana kita berbicara. Kita berpikir kita rohani gitu ya. Kita rajin ibadah, kita bukan orang egois, tapi kata-kata kita menjelaskan sebaliknya tentang kita. Jadi apa yang benar? Kata-kata kita lah yang menjelaskan sebenarnya tentang kita. Ya, bagaimana kita berbicara itu menunjukkan apakah kita itu benar-benar dewasa rohani atau jauh dari dewasa rohani. Dan itu bukan kita yang kita tampilkan di depan publik. Bukan kita yang kita tampilkan di ini loh, di pulpit, di mimbar. Bukan kita yang kita tampilkan di sosial media, tapi kita dengan orang-orang terdekat kita. Orang-orang kita merasa aman menjadi diri sendiri. Ya ketahuanlah siapa kita yang sebenarnya. Saudara, coba perhatikan bagaimana hidup Anda, bagaimana kata-kata Anda. Kalau Anda coba flashback dalam seminggu ini, kata-kata apa yang sering keluar? Apakah itu positif atau negatif? Nah, Yakobus ini menjelaskan lebih dalam mengenai topik ini. Dia kembali di Yakobus pasal yang ketiga. Kita baca sama-sama. Dia memulai dengan peringatan kepada orang-orang yang mengajar gitu ya, orang-orang yang menyampaikan pengajaran, termasuk itu di dalamnya adalah saya, dan ini adalah sebuah peringatan yang keras, saudara. Dikatakan ayat yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab, kenapa demikian? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Angkat tangan gitu ya saya. Kita semua, termasuk saya, bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, which is tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita semua itu pernah salah dengan perkataan kita. Ya, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, ini juga ayat yang terus terang tanpa basa-basi. Saudara, kenyataannya kebanyakan dari kita, semua dari kita gitu ya, karena nggak ada yang nggak bersalah dalam perkataan. Kita pernah menyakiti orang-orang yang kita kasih dengan kata-kata kita, betul? Ya, kemudian ketika mereka mengkonfrontasi kita, karena mereka bicara bahwa apa yang kamu sampaikan itu melukai saya. Apa yang kita lakukan? Kita membela diri dengan apa? Dengan lebih banyak berkata-kata, betul nggak? Saudara, mari kita
belajar sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan supaya hidup kita ini berubah, supaya hidup kita ini punya pengharapan lebih baik di masa depan. Kita harus belajar memperhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan kita perlu filter, saudara. Kita perlu saringan, kita perlu sesuatu yang menjaga mulut kita supaya kata-kata itu enggak sembarangan keluar. Nah, mengapa kita perlu filter ini? Yakobus menjelaskan 4 alasan mengapa kita perlu punya filter di mulut kita. Yang pertama, lidah kita menentukan arah hidup kita. Yakobus melanjutkan di ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi saudara, kata-kata Anda dan kata-kata saya itu mengendalikan kehidupan kita, menentukan ke arah mana hidup kita itu akan menuju, saudara. Kalau Anda mau tahu kira-kira 5 tahun ke depan arah hidup Anda kemana, lihat aja apa yang Anda katakan hari-hari ini, ya. Dan lidah kita ini ukurannya kecil, nggak besar, kecil, ya kan? Disebut di sini adalah kekang di mulut kuda. Saudara tahu berapa kecil kekang itu dibanding tubuhnya yang besar, ya kan? Lidah kita juga sama kecil, beda. Kalau otot kita gitu ya, kita pikir wah yang kuat di dalam hidup kita ini apa, di tubuh kita apa? Otot kita gitu kan, kaki kita bisa tendang gitu kan, kita bisa pukul pakai tangan, kita punya otot. Tapi ternyata yang mengendalikan hidup kita itu bukan otot kita, bukan kaki atau tangan kita, tapi lidah kita kecil. Dijelaskan dengan 2 perumpamaan di sini. Ada kuda yang pertama ya. Saudara bisa bayangkan kuda itu beratnya ratusan kilo. Hanya dikendalikan dengan sedikit atau logam kecil yang ditaruh di mulutnya. Dan itu bisa menentukan penunggang kuda mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau berbalik arah, ditentukan oleh kekang yang kecil yang ditaruh di dalam mulutnya, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Perumpamaan yang kedua ditulis adalah kapal. Kapal yang besar yang digerakkan. Jadi kapalnya nggak kecil loh. Ditekankan walaupun amat besar, ayat yang keempat, dan digerakkan oleh angin yang keras. Saudara, kalau kehidupan Anda hari ini terkena angin yang keras, kehidupan itu tertimpa angin yang keras, masih ada harapan. Ternyata hidup kita ini dikendalikan oleh sebuah kemudi, yaitu lidah kita. Ya, poinnya adalah lidah kita ini kayak sebuah penentu kita ini mau kemana. Walaupun angin ke kiri, tapi kalau kemudi itu mau ke kanan, ternyata tetap bisa. Ditentukan oleh apa? Lidah kita. Kapal yang besar itu, dia digerakkan oleh angin yang keras, tapi ditentukan oleh kemudi arah kemana kapal itu pergi. Saudara, kalau Anda hari ini melihat bahwa Anda berada di jalan yang salah, Anda bisa memutar balik atau belok arah dengan cara ubahlah kata-kata Anda. Apa yang Anda katakan kepada orang lain, bagaimana cara Anda mengatakannya. Ubahlah cara Anda berkata-kata tentang diri Anda sendiri. Jangan berkata bahwa aku ini jelek, aku ini bodoh, aku ini kurang, aku ini begini gitu ya. Sesuatu yang negatif. Ubahlah kata-kata Anda, maka arah hidup Anda juga akan berubah. Karena firman Allah menjelaskan bahwa lidah kita menentukan arah hidup kita. Yang kedua, kenapa kita perlu filter? Karena lidah kita ini dapat menghancurkan apa yang kita miliki. Yakobus 3 ayat yang kelima dan keenam. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi kecil, tapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi ini kecil tapi pengaruhnya unlimited, saudara. Sebesar api itu bisa membakar hutan yang sebanyak dia mau bakar apinya itu.
Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, sebuah hutan yang lebat gitu ya, kira-kira berapa puluh tahun membangun hutan. Saya pernah membangun sebuah pohon gitu ya, di belakang rumah ada pohon. Untuk membangun satu pohon itu butuh bertahun-tahun, saudara. Apalagi jadi hutan. Hutan yang lebat dan luas. Itu butuh puluhan tahun. Tapi ludes dalam sekian jam. Ya, kebakaran rumah. Bangun rumah butuh berapa lama? Kebakaran pabrik. Kalau diteliti, kebakaran itu selalu dimulai dari sebuah percikan. Sebuah percikan kecil dibanding dengan apa yang terbakar itu kecil sekali. Ya, percikan api yang ceroboh dapat menghancurkan sebuah rumah, sebuah pabrik, bahkan sebuah hutan yang besar. Demikian juga sebuah kalimat yang ceroboh dapat menghancurkan karir yang sudah dibangun belasan tahun. Sebuah kalimat yang ceroboh dapat menghancurkan pernikahan yang dibangun sekian tahun. Ya, dapat menghancurkan reputasi kita, bahkan gereja, pertemanan dan semuanya. Dan seperti apa itu? Seperti gosip, rumor gitu ya, itu menyebar kan. Makanya sekarang ini kan kalau ada sesuatu gampang, apalagi sekarang sesuatu tuh gampang viral. Itu kayak api menyebar kemana-mana. Dan kita bisa membakar hidup orang lain dengan kata-kata kita. Saudara, apa yang kita nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan itu kita lakukan pada orang lain. Dikatakan menodai seluruh tubuh, maksudnya apa? Saudara, kalau anak-anak Anda berkata kasar kepada Anda dan Anda itu men-time out anak Anda, saya tanya yang di time out itu lidahnya atau anaknya? Kan kita nggak bisa pisahkan, jadi lidah kita, apa yang kita lakukan itu menentukan seluruh tubuh kita. Kalau seorang karyawan berbuat kesalahan dengan kata-katanya sampai dia dipecat, apakah yang dipecat itu cuma lidahnya? Ya enggak, ya seluruh tubuhnya. Makanya lidah kita ini menentukan seluruh tubuh kita akan mengalami apa. Saudara, lidah bisa membakar hubungan kita dengan anak kita, usaha yang kita bangun dan semuanya. Dan kebenarannya jika kita memulai dengan sebuah api, ya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, maka kita harus tetap bertanggung jawab atau harus punya tanggung jawab terhadap dampak yang terjadi karena api itu. Dan kita nggak bisa tinggalkan begitu saja. Saudara, kalau kita memulai sesuatu yang salah, kalau saya bilang tadi, kalau satu perkataan yang salah itu harus dinetralisir atau dibalikkan dengan 9 kali. Saudara, kalau Anda pernah melukai seseorang, balaslah dengan perkataan yang menyembuhkan itu berkali-kali. Karena kita bertanggung jawab terhadap api yang kita munculkan yang membakar sesuatu. Dan dikatakan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, neraka di sini bukanlah sebuah tempat, tapi bicara mengenai asalnya. Ada sesuatu yang jahat di dalam diri kita. Ya. Apalagi kenapa kita ini perlu filter di mulut kita. Yang ketiga adalah karena lidah kita ini tidak dapat dijinakkan, saudara. Yakobus menjelaskan dengan memberikan ilustrasi kebun binatang, ya, binatang-binatang. Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Perhatikan ayat yang ke-8, tetapi tidak seorang pun, garis bawahi tidak seorang pun. Jadi firman Allah ini gak ada orang yang bisa klaim bahwa dia bisa. Karena firman Allah sudah jelas, tidak seorang pun yang berkuasa. Kita gak punya kuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Wow, ini penjelasan yang sangat bukan membesarkan, tapi sesuatu yang menjelaskan bahwa lidah kita ini bahaya gitu ya. Anda pernah ke taman safari. Kalau Anda ke taman safari terus Anda pergi ke tempat binatang buas, singa misalnya, harimau atau apalah yang binatang buas. Apa yang ketika Anda masuk ke sana pasti Anda akan menemukan 2 pintu, betul ya? Pintu pertama kebuka, kemudian baru pintu yang kedua.
Selain 2 pintu, apa yang Anda lihat di situ? Di situ ada peringatan-peringatan, jangan mengeluarkan anggota tubuh dari kendaraan Anda, betul? Walaupun binatang itu sudah dijinakkan, walaupun Anda lihat mereka itu lagi tidur, ya Anda nggak bisa tidak waspada. Anda tetap harus di dalam mobil tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh lewat jendela. Karena sewaktu-waktu, karena memang nature-nya itu binatang buas. Sewaktu-waktu bisa menyerang Anda, sewaktu-waktu bisa menerkam Anda. Nah, tapi saudara coba lihat di ayat ini. Dikatakan binatang buas aja bisa dijinakkan. Nah, lidah kita ini tidak bisa dijinakkan. Berarti dengan kata lain lebih buas daripada binatang buas. Makanya kita butuh filter di mulut kita. Kita butuh penyaring, saudara. Kalau binatang buas saja butuh 2 pintu, apalagi mulut kita, saudara. Tuhan berkata lidah manusia itu tidak bisa dijinakkan tanpa pertolongan Tuhan. Makanya tidak seorang pun yang berkuasa, manusia nggak punya kuasa menjinakkan lidah. Kita nggak mungkin bisa tanpa pertolongan Tuhan. Dan di sini juga dikatakan penuh racun yang mematikan, itu seperti ular. Hanya untuk mematikan seseorang hanya butuh beberapa tetes bisa. Gak perlu 1 galon atau 1 gelas. Cuma beberapa tetes itu sudah mematikan. Demikian juga ya 1 kalimat, 1 tetes kalimat bisa membunuh reputasi seseorang. 1 tetes kalimat bisa membunuh karir seseorang. Saudara, betapa kita harus berjaga-jaga terhadap lidah kita, terhadap mulut kita. Kalau saya tanya, bagian tubuh apa yang paling banyak berbuat dosa? Ya, seringkali orang berpikir bagian tubuh yang berbuat dosa itu bagian seksual. Ya kan, kebanyakan orang menjawabnya demikian. Tetapi Alkitab menulis itu lidah kita, bagian tubuh yang paling banyak berbuat dosa. Berapa banyak orang yang merasa kotor, merasa jijik gitu ya dengan dosa percabulan, dosa perzinahan, dan tidak berpikir yang sama atau tidak merasa kotor, tidak merasa jijik dengan intensitas yang sama dengan dosa mulut. Dosa sama-sama dosa. Nah, kalau saudara pelajari Alkitab, Alkitab menjelaskan lebih banyak mengenai dosa mulut dibanding dengan dosa seksual. Dosa mulut apa? Fitnah, bohong, mengutuk, mengancam, apalagi sombong, mengejek, mengumpat, saksi dusta gitu kan. Komplain, kata-kata pahit, merayu atau flattering, mengolok, mencari-cari kesalahan. Ya kan, menghakimi, kata-kata kotor, gosip dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang kita itu membereskan daftar dosa ini dari daftar dosa. Dosa-dosa ini kita bereskan dan kita melakukannya itu tanpa merasa bersalah. Saudara, hari ini kita belajar sesuatu yang baru. Sebenarnya bukan baru, tapi yang lebih ditekankan kita belajar sama-sama. Ternyata lidah kita ini buas ya, dan gak bisa dijinakkan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita perlu punya awareness, punya hati nurani yang nyala ketika kita ini berdosa dengan mulut kita. Yang keempat, mengapa kita perlu filter di mulut kita? Karena mulut kita menjelaskan hati kita. Yakobus 3 ayat 9-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Saudara, luar biasa ya. Cuma mulut kita loh yang bisa demikian. Karena Yakobus menjelaskan berikutnya di ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawa dan air pahit dari mata air yang sama? Jawabannya enggak. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Ada enggak gitu ya, buah ara yang buahnya itu keluarnya zaitun? Ya kita sudah tahu jawabannya, tidak ada. Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Jawabannya juga tidak ada. Ya, demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Tapi ajaibnya, saudara ya, ajaibnya lidah kita bisa. Makanya ayat 9 tadi dikatakan lidah kita ini bisa loh, padahal pohon itu nggak bisa. Pohon itu kalau pohon zaitun ya buahnya zaitun. Kalau pohon ara ya buahnya ara. Kalau air
Kalau sumber air pahit ya keluarnya air pahit. Kalau sumber air tawar ya keluarnya air tawar. Nah tapi lidah kita ajaib saudara. Lidah kita ini bisa sebentar memuji Tuhan, sebentar mengutuk orang. Ya, tapi firman Tuhan juga katakan tidak boleh demikian terjadi. Sebenarnya apa yang mau dijelaskan? Mulut kita ini menjelaskan hati kita. Tadi dikatakan yang ayat yang ke-6 bahwa mulut kita ini dinyalakan oleh api neraka, sesuatu yang di dalam. Sesuatu yang di dalam yaitu hati kita. Dan perhatikan bahwa di sini Yakobus berkata bahwa lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Maksud ayat tersebut adalah Tuhan itu mau kita menghargai sesama manusia seperti kita menghargai Tuhan, saudara. Karena manusia, Anda dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita sama-sama ciptaan Tuhan. Dan Tuhan yang adalah Tuhan aja ya, tidak pernah memperlakukan manusia itu dengan tidak hormat. Tuhan itu memperlakukan manusia dengan martabat. Nah kita harus memperlakukan orang lain juga dengan demikian. Semarah-marahnya kita gitu ya, sepahit-pahitnya kita, saudara, perlakukan orang lain dengan kata-kata yang benar. Kalau Anda tidak setuju atau berseberangan pendapat, apa yang Anda katakan? Apa yang Anda katakan tentang seseorang yang Anda tidak setuju secara politik? Apa yang Anda katakan tentang atau bicara tentang orang-orang yang tidak sama atau berbeda dengan Anda? Beda secara suku, secara bangsa, secara keyakinan. Saudara, apa yang kita katakan? Ya, apa yang kita lakukan kepada mereka? Apakah kita mengatakan dan memperlakukan mereka seperti manusia yang punya harga diri dan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau tidak? Saudara, Alkitab menjelaskan Tuhan mau kita menghargai sesama manusia ciptaan yang lain. Ya, kita menghargai mereka dengan sesuatu yang baik, dengan martabat, dengan harga diri. Dan kita itu ditentukan bagaimana kita menghargai orang dengan apa yang kita katakan tentang mereka, bagaimana kita berbicara kepada mereka. Saudara, Tuhan mau kita punya mulut yang bisa dipertanggungjawabkan dan menghargai orang lain karena Tuhan itu memperlakukan kita juga demikian. Ya, saudara, kalau saya sendiri, ya kalau saya boleh jujur, saya sendiri adalah orang yang kita semua nggak sempurna, saya apalagi. Berkali-kali saya menemukan diri saya itu mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada orang-orang yang saya paling kasihi, yang saya temui setiap hari gitu ya. Sedangkan saya mengatakan hal-hal yang lebih menyenangkan kepada orang-orang yang saya mungkin tidak temui setiap hari. Saya bisa jadi tidak sabar dan kasar, apalagi di awal-awal tahun anak saya gitu ya. Saya bisa jadi orang yang kasar sama mereka. Orang-orang yang saya notabene paling cintai, tapi saya bisa jadi orang yang manis kalau ketemu dengan orang-orang yang di luar rumah saya. Saudara, kalau saya pikir tentang diri saya sedih loh saudara. Saya pikir Tuhan, kok gitu ya gitu loh, kok saya itu begitu. Saya berdoa, saya minta Tuhan itu campur tangan ke dalam kehidupan saya karena saya nggak mau terus-terusan jadi orang yang seperti itu. Day by day, time by time, saya belajar untuk berubah. Dan saudara, Tuhan itu berkata bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu memancarkan sesuatu yang di dalam kita. Ya, apapun yang ada di pohon itu keluar dari buahnya. Kita bisa lihat dari buahnya. Jadi masalah kita sebenarnya bukan cuma di mulut kita, tapi jauh di dalam hati kita. Mungkin kita pernah keceplosan gitu ya ngomong sesuatu. Terus kita bisa excuse bahwa, oh sorry, aku gak tahu kok aku ngomong kayak gitu ya. Itu bukan aku. No, itu kita yang kita selama ini coba tutupi. Makanya minggu lalu saya bilang, kita itu sebenarnya punya tombol pause untuk berhenti sejenak. Tapi yang kita lebih banyak butuhkan itu adalah tombol rewind. Saudara, I wish kita bisa rewind. Masalahnya tombol rewind itu gak ada. Tapi kita bisa pause. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa lidah kita ini dapat menghancurkan kita, lidah kita ini dapat membakar sesuatu yang kita sudah bangun, lidah kita itu tidak dapat dijinakkan, saudara. Jadi apa solusinya? Catat baik-baik. Yang pertama, minta Tuhan mengubahkan hati kita. Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-12. Jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kalimat ini dikatakan oleh
Raja Daud ketika dia setelah berzina dengan Batseba, dia bertobat. Dia berkata, Tuhan jadikan hatiku tahir. Dia tahu bahwa dosa yang dia lakukan itu bukanlah sekedar perbuatan, tapi karena hati yang kotor, hati yang tidak tahir. Demikian juga kata-kata kita, Matius 15 ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itu sudah jelas. Kita gak bisa bilang, oh itu bukan aku, bukan saya. Itu kita, itu saya. Yang selama ini belum pernah keluar dan baru keluar. Saudara, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jadi basically kita itu tidak hanya sekedar punya masalah dengan kata-kata kita, tapi lebih dalam dari itu. Masalah hati kita butuh Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, berdoa, Tuhan ubahkan hati saya. Ubahkan hati saya, kita minta hati yang baru. Kalau Anda melihat orang yang mulutnya kasar, yang mulutnya menyakitkan gitu ya, sebenarnya itu hanya menunjukkan bahwa dia itu punya kemarahan di dalam hatinya. Kalau Anda melihat orang-orang yang kata-katanya tuh pesimis, negatif gitu ya, itu hanya menunjukkan bahwa dia punya ketakutan di dalam hatinya yang keluar lewat kata-katanya. Kalau ada orang itu yang kata-katanya selalu gak menyenangkan, ya, menunjukkan bahwa dia punya hati yang keras. Kalau orang itu suka mengkritik, suka menjelekkan orang, saudara, itu menunjukkan bahwa hatinya itu punya sesuatu yang pahit, kekecewaan. Kalau seseorang itu suka membesar-besarkan diri gitu ya, menunjukkan bahwa dia itu hatinya tidak aman. Kenapa? Karena hanya kucing yang harus berbicara bahwa aku ini singa. Ya kalau dia singa dia gak perlu keluar-keluar bahwa aku ini singa. Ya semua orang tahu bahwa dia singa. Ya kan? Orang yang suka berbicara kotor menunjukkan bahwa dia punya hati yang kotor. Orang yang suka menghakimi menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya punya rasa bersalah. Saudara, bicara tentang kata-kata itu menunjukkan hati kita. Kalau ada orang yang bicara, suka bicara terus gitu ya, ada sulit menghentikan, itu menunjukkan bahwa dia punya hati yang tidak tenang. Sebaliknya kalau ada orang itu suka membangun, orangnya itu kata-katanya lembut, dia punya hati yang lembut dan hati yang bahagia. Kalau ada orang yang bisa menjaga lidahnya dengan baik, berarti dia punya hati yang damai. Saudara, hati kita menjelaskan, mulut kita menjelaskan hati kita, dan untuk itu kita perlu minta Tuhan itu mengubahkan hati kita. Kalau hati kita berubah, kalau sumber itu berubah, ya yang keluar akan berbeda. Nah, apa yang Anda lakukan kalau Anda itu punya kuasa dan perkataan Anda bisa menentukan hidup musuh Anda? Ya, jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa yang Anda lakukan terhadap kepahitan dan kemarahan di dalam diri Anda. Contohnya siapa? Contohnya Yusuf. Ya, Yusuf ketika dia menjadi mangku bumi, orang kedua di Mesir, ketika dia ketemu dengan saudara-saudaranya, dia punya pilihan untuk balas dendam, untuk berkata-kata mencaci maki mereka, tapi Yusuf tidak pernah melakukannya. Dia punya kuasa untuk lakukan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya karena dia sudah membereskan hatinya. Saudara, mari kita melibatkan Tuhan, kita minta Tuhan, Tuhan ubahkan hatiku supaya mulutku ini juga berubah. Apalagi itu, mintalah pertolongan Tuhan untuk menjaga mulut Anda. Ya, tadi saya sudah jelaskan seberapa buasnya mulut kita ini. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa. Mazmur 141 ayat yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara, apa yang kita katakan itu menjelaskan kita yang ada di dalam. Kita butuh Tuhan mengubahkan hati kita dan juga menjaga di pintu bibir kita. Ya, kalau lidah itu dijelaskan sebagai binatang buas yang tidak dapat dijinakkan. Jadi satu-satunya cara adalah menjaganya, karena itu nggak bisa berubah dari buas jadi jinak, ya kan? Yang satu-satunya kita bisa lakukan adalah menjaganya. Minta Tuhan mengawasi, berjaga-jaga, izinkan Tuhan memerintah di dalam hati Anda dan berjaga-jaga di dalam lidah bibir Anda. Ketika mau ngomong sesuatu, Tuhan ingatkan, ayo, apakah itu benar yang kamu mau katakan gitu ya? Dan izinkan Tuhan memperingatkan kita sebelum kita itu berbicara.
Kenapa? Karena Anda dan saya tidak cukup kuat. Saya juga tidak cukup kuat kan, dan juga tidak bisa. Oleh sebab itu saya mau mengajak Anda untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya sama Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Serahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Anggota-anggota tubuh kita. Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, kalau kata-kata kita ini berkuasa, ternyata kata-kata kita itu bisa menjadi dua macam senjata. Ya, senjata kelaliman atau senjata kebenaran. Kalau kita ini menyerahkan anggota tubuh kita untuk dipakai oleh Tuhan, kita akan menjadi senjata kebenaran. Lidah kita itu akan menjadi senjata untuk membangun orang lain dan tidak meruntuhkan orang lain. Ya, itu bisa menjadi senjata yang ampuh, saudara. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, jika Anda bisa memilih, lakukan untuk Anda memilih membangun orang lain dan juga jangan meruntuhkan orang lain. Jadi pilihlah kata-kata yang membangun, saudara. Serahkan anggota tubuh Anda kepada Tuhan. Yang terakhir, bagian kita adalah berpikir sebelum berbicara. Ya, bukan bicara, habis itu kita mikir, bukan. Jadi pikir dulu baru bicara. Jangan kita habis bicara baru kita menyesal atau kita berpikir, kok aku tadi bicara gitu ya, saudara. Amsal 29 ayat ke-20. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Wow. There is more hope for a fool than for someone who speak without thinking. Saudara, kalau Anda mau punya harapan yang lebih baik di masa depan, berbicara itu berpikir dulu sebelum berbicara, ya. Karena apa? Karena harapan bagi orang yang full, bagi orang yang bebal, itu lebih baik daripada orang yang speak without thinking, berbicara tanpa berpikir. Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa menjaga mulutnya menjaga nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Apa itu lebar bibir? Speak without thinking. Saudara, berpikir, saya kasih ada PR karena sebenarnya ini PR seumur hidup ya. Tapi setidaknya ayo mulai hari-hari ke depan. Saudara, latih diri Anda untuk berpikir dulu sebelum berkata-kata. Kenapa? Karena kita nggak punya tombol rewind. Kita punya tombol pause. Kita pause dulu sebelum ngomong. Kita pikir kata-kata kita ini akan melukai atau membangun. Ya, nggak ada kata-kata itu kosong. Kata-kata itu berkuasa dan dia itu nggak ada yang netral. Anda melukai atau Anda meruntuhkan atau Anda membangun. Saudara, jadi pause dulu sebelum bicara. Sehingga firman Tuhan katakan kalau kita ini anak Tuhan, kita menyerahkan anggota tubuh kita itu kepada Tuhan. Izinkan lidah kita dipakai untuk membangun sebagai senjata yang ampuh untuk membangun orang lain, untuk mengubahkan hidup orang lain. Dan seperti yang Amsal juga katakan, siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Tahu enggak, kata-kata yang keluar itu akan kembali kepada kita. Ya, kayak gema itu kan ngomong A akan keluar A. Ngomong aku, gemanya apa? Aku. Kalau kita ngomong kasar, kata-kata itu akan kembali kepada kita. Tapi kalau kita ngomong sesuatu yang baik, yang positif, yang membangun, maka kata-kata itu juga akan kembali kepada kita. Sebenarnya apa yang kita lakukan kepada orang lain itu juga kita lakukan kepada diri kita sendiri. Saudara, mari sama-sama biar firman Tuhan ini mengubahkan bagaimana kita berperilaku dan itu diubahkan dari dalam keluar. Amin. Bagi Anda yang dari kecil hidup dengan lingkungan yang dengan kata-kata yang kasar, sarkastik gitu ya, menyindir, menuduh, melukai, mengata-ngatai.
saudara masih punya pilihan untuk Anda mengubah generasi berikutnya, mengubah kehidupan Anda. Anda tidak harus sama seperti masa kecil Anda. Hari ini Anda tahu kebenaran, makanya firman Tuhan bilang kebenaran itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari budaya masa lalu, dari ikatan masa lalu. Memerdekakan kita untuk kita memulai jalan yang baru di dalam kebenaran. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama sambil kita berikan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapakku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saudara, hari ini mari kita sama-sama bawa seluruh tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, terutama lidah kita, mulut kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Ibadah kita ada hubungannya dengan bagaimana kita mengekang mulut kita. Saudara, biar Tuhan memakai seluruh anggota tubuh kita, terutama mulut kita ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Anda pernah melukai seseorang, saudara, ini waktunya kita, selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan firman Allah hari ini memberikan Anda sebuah jalan yang baru. Bagaimana Anda bisa membangun kehidupan Anda tanpa meruntuhkannya. Saudara, pertanyaannya, bagaimana kalau hidupku ini diruntuhkan orang lain dengan perkataannya? Saudara, siapa Anda itu tidak akan diruntuhkan semudah itu dengan apa yang orang lain katakan. Mungkin apa yang orang lain pikirkan tentang Anda bisa diruntuhkan. Tapi kalau hidup Anda benar, Anda berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang sepertinya runtuh, mungkin reputasi Anda karena digosipkan orang lain padahal itu sesuatu yang salah, Anda tidak melakukannya. Saudara, jangan khawatir. Seperti yang saya bilang tadi, ilustrasinya seperti singa dan kucing. Kalau singa adalah singa, orang lain akan tahu siapa Anda. Jika Anda ada di dalam hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan memulihkan, karena apa yang benar itu akan terekspos pada akhirnya. Kalau hari ini Anda adalah dalam sebuah situasi di mana Anda itu merasa digosipkan, Anda dilukai oleh orang lain, ampuni mereka. Jangan lakukan hal yang sama kepada mereka. Ya, karena apa? Karena apa yang kita katakan itu kembali kepada kita. Saudara, ampuni mereka. Jadilah diri Anda versi yang terbaik, yang benar. Maka Tuhan akan memunculkan kebenaran Anda seperti siang. Bagi Anda yang hari ini Anda tahu bahwa firman Allah menegur Anda,
Dan Anda merasa, iya ya, saya ini melukai orang-orang yang saya kasih. Saudara, masih ada kesempatan untuk Anda memperbaikinya. Keluarkan kata-kata yang menyembuhkan, yang positif, yang baik, yang membalut luka. Saudara, saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan di dalam hubungan-hubungan kita, dan Tuhan memakai kata-kata kita, tidak ada yang tidak mungkin. Engkau bisa dipulihkan. Luka yang kita pernah buat, api yang kita pernah percik, dan itu membakar sesuatu dalam kehidupan orang lain maupun dalam kehidupan kita. Saudara, butuh waktu mungkin, tapi tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Selama hati kita benar-benar bertobat, saya percaya pertobatan itu selalu menyenangkan dan mengundang kuasa Tuhan untuk memulihkan. Hari ini dimanapun kau berada, selama hari-hari ke depan, mari kita komitmen memberikan mulut kita untuk menjadi senjata yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita tutup ibadah ini dalam doa. Angkat tanganmu dimanapun kau berada. Hamba berdoa, Tuhan, kau melihat setiap orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Biar kebenaran ini memerdekakan mereka. Tuhan, baik orang yang dilukai ataupun pernah melukai lewat kata-kata, Tuhan, Engkau yang memulihkan. Engkau yang membuat kami bertobat dan sungguh-sungguh kembali ke jalan yang benar ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah kuasa dari Tuhan. Kita nggak mampu, tapi Tuhan yang mampu. Oleh karena itu kita perlu hidup selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Terimalah penyertaan kuasa Tuhan yang memampukan, melindungi, menguatkan, membuat Anda mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil. Terimalah kasih dari surga yang mau memulihkan hati Anda, membuat Anda mampu mengasihi lewat kata-kata Anda. Terimalah semua berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.